Salam inspiratif, welcome to my channel. Baik, terima kasih Bendahara Bos ataupun tim manajemen Bos. Hari ini kita akan lebih berbincang-bincang ya. Berbincang-bincang terkait dengan 10 permasalahan ataupun 10 kesalahan yang dilakukan oleh bendahara atau operator Arkas dalam menggunakan aplikasi Arkas. Nah, khusus bendahara yang sudah menggunakan aplikasi ini ataupun baru menggunakan aplikasi ini harus mengetahui 10 permasalahan ini, sehingga teman-teman bendahara ataupun tim bos bisa mengurangi permasalahan yang terjadi ketika menggunakan aplikasi Arkas. Sebelum lanjut, teman-teman yang belum subscribe silahkan ditekan terlebih dahulu, nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, terima kasih yang sudah subscribe, mendukung channel ini supaya terus berkembang dan terus bertambah view dan subscriber. Nah, kita akan bahas permasalahan yang pertama, yaitu menggunakan email pribadi ketika melakukan aktivasi akun. Nah, ini permasalahan yang sederhana teman-teman ya. Ini kenapa bilang permasalahan sederhana? Ketika kita melakukan aktivasi awal seperti ini, teman-teman, kebanyakan sekolah itu masih menggunakan email pribadi atau email kepala sekolah ataupun email operator ataupun email bendahara. Nah, kalau boleh saran saya, gunakanlah email sekolah. Kenapa email sekolah? Karena supaya dia bisa bertahan lama. Kalau kita menggunakan akun ataupun email bendahara, operator ataupun kepala sekolah, nanti ketika orang tersebut ada mutasi atau pindah tugas, berhenti jadi bendahara ataupun kena musibah dan sebagainya, akunnya itu akan tidak permanen, artinya harus diganti jadinya ataupun melekat menjadi emailnya sekolah gitu. Nah, untuk sekolah-sekolah yang sudah terlanjur menggunakan email sekolah pribadi, teman-teman jangan takut, teman-teman bisa mengganti email itu di markas dinas. Silakan hubungi tim operator markas dinas untuk mengganti email menjadi email sekolah, sehingga teman-teman itu tenang, nyaman karena udah email yang permanen digunakan di aktivasi awal. Permasalahan kedua, salah dalam penganggaran, misal volume kurang ataupun anggarannya kurang. Nah, untuk kasus yang kedua ini teman-teman, ini terjadi ketika teman-teman melangkah dalam tahap penganggaran ataupun tahap pembuatan RKS. RKS ini merupakan sistem aplikasi yang sudah bersifat kaku ya, artinya perencanaannya ini kaku, namun ada semi fleksibelnya. Itu nanti saya bahas kenapa dikatakan semi fleksibel. Namun dalam penentuan harga dan volume itu agak sedikit kaku, sehingga teman-teman sebagai tim manajemen bos itu harus jelas ya, udah memiliki rencana program, rencana barjas atau rencana belanja modal yang harus ataupun yang akan dibeli selama 1 tahun. Nah, khusus untuk barang-barang yang harganya itu fluktuatif ya, artinya terus ada perkembangan, sehingga apalagi perencanaan Januari, barang dibeli di bulan Desember ataupun November ataupun di bulan Juni, itu kan ada jeda 6 bulan. Itu harga barang kemungkinan bisa naik dari harga yang teman-teman temukan sekarang. Nah, sehingga untuk barang-barang yang kisarannya adalah bersifat variatif, artinya akan terus berkembang, teman-teman silakan mengapa harga tersebut 5-10% dari harga sekarang, namun tetap di bawah dari harga standar kabupaten, jangan sampai lebih dari harga standarnya itu ya. Itu untuk teman-teman untuk penganggaran. Nah, kenapa dibilang semi fleksibel adalah teman-teman nanti bisa melakukan pergeseran anggaran ya, itu kenapa dibilang semi fleksibel ya. Permasalahan ketiga, nah, melakukan penghapusan BKU di bulan penerimaan transfer. Nah, banyak sekolah itu melakukan karena mungkin kesalahan input, sering menghapus penerimaan transfer di bulan Maret ataupun di bulan mungkin
April atau Juni ya, di bulan penerimaan transfer. Itu tolong dikurangi ataupun jangan sampai menghapus BKU di bulan penerimaan transfer. Kenapa? Karena ketika kita klik penerimaan transfernya itu otomatis di sistem Arkas dianggap sudah menarik uang. Nah ketika itu dihapus teman-teman, nanti teman-teman memang kembali ke bulan Maret tersebut kosong, namun akan ada notifikasi bahwa penerimaan Anda lebih dan sebagainya. Nah itu tolong hati-hati menghapus BKU di bulan penerimaan transfer ya. Masalah keempat, melakukan penghapusan BKU di bulan September. Nah ini sering terjadi teman-teman, ketika teman-teman sudah melakukan perubahan, terus ketika udah mengisi bulan September udah ditutup kemudian salah, teman-teman lakukan penghapusan bulan September. Hati-hati ya, hati-hati. Ini akan berdampak kepada munculnya draft di bulan Agustus. Nah ketika teman-teman menghapus bulan apapun itu, otomatis bulan sebelumnya itu akan menjadi draft. Nah begitu juga bulan September, ketika teman-teman hapus di bulan September tersebut, otomatis di bulan Agustus akan menjadi draft. Nah ketika draft, saldo di September tidak akan muncul, padahal sudah melakukan perubahan, namun di Agustus menjadi draft. Itu akan terjadi juga ketika teman-teman ketika cek saldo masih nol, padahal tidak melakukan penghapusan BKU. Saya yakin di bulan Agustus masih status sebagai draft. Sehingga bagaimana solusinya ketika saldo tidak muncul di bulan September, Agustusnya itu nggak muncul di bulan September setelah perubahan. Nah salah satu solusinya adalah teman-teman itu wajib melakukan penghapusan perubahan, kemudian tutup bulan Agustus ya, tutup bulan Agustusnya, kemudian lakukan perubahan lagi dan pengesahan. Saya yakin itu akan muncul saldo di bulan September. Kalau belum muncul teman-teman keluar dari aplikasi, refresh ya, boleh ngopi, minum dulu, buka lagi saat dianya akan muncul. Permasalahan berikutnya, kasus dalam pergeseran anggaran. Nah ini RKS itu semi fleksibel, artinya bisa jika ada kesalahan teman-teman bisa melakukan pergeseran. Namun pergeseran itu berbeda dengan perubahan ya. Pergeseran berbeda dengan perubahan. Pergeseran itu cuma diperbolehkan itu satu rekening. Artinya ada dua rekening dia, belanja modal dengan belanja barang dan jasa. Ini teman-teman harus bedakan terlebih dahulu, sehingga teman-teman ketika melakukan pergeseran itu cuma bisa belanja modal ke modal, belanja jasa ke belanja barang dan jasa. Tidak boleh ke modal ke barjas ke modal, tidak boleh. Kalau itu teman-teman lakukan akan muncul tanda merah dalam kertas kerja, kemudian tidak bisa melakukan pengesahan. Akan muncul notifikasi bahwa Arkas itu melakukan perpindahan lintas rekening, artinya akun sebelum dan sesudah itu ada perbedaan. Kemudian kasus ke-6 ya. Nah sebelumnya kita udah bahas pergeseran, sekarang perubahan. Nah ketika udah menyentuh bulan Agustus, teman-teman akan mengarah pada perubahan. Nah ketika perubahan teman-teman itu banyak, ini satu dari 20 kasus ya, itu ada program yang sudah jalan bisa dihapus. Itu Anda tahu kenapa, mungkin sistemnya lagi error dan sebagainya. Sehingga teman-teman sebagai bendahara harus tahu mana program yang sudah jalan, mana program yang tidak jalan ataupun mau disisir itu ya. Itu tolong berhati-hati. Sehingga saran saya adalah silakan bekerjanya bertim, saling mengingatkan. Karena apalagi yang anggarannya besar itu kadang-kadang lepas program yang sudah di jalan, namun teman-teman itu hapus. Sehingga ketika pengisian BKU itu akan ada sedikit masalah karena anggarannya akan lebih ataupun tidak balance ya. Untuk permasalahan ke-7 adalah menghapus BKU melewati bulan
perubahan. Nah, seringkali banyak sekolah itu karena sudah buat jajan, kemudian perubahan teman-teman September, Oktober, nah baru merasa salah di bulan April. Teman-teman mencoba menghapus BKU sampai April. Ya, ketika teman-teman hapus pengajuan penghapusan, saya yakin teman-teman akan gagal. Kenapa? Karena teman-teman meskipun disetujui penghapusannya, namun teman-teman di aktivasi bulan akan tetap muncul bulan September. Hal itu terjadi karena teman-teman melewati fase RKS perubahan di bulan September. Sehingga untuk bisa kembali ke masa sebelum perubahan, teman-teman wajib menghapus RKS perubahan dulu, baru bisa mengarah ke bulan kesalahan tersebut. Ya. Permasalahan ke-8 itu melakukan pergeseran berulang-ulang. Nah, teman-teman ketika melakukan pergeseran, meskipun di sistem aplikasi mengizinkan pergeseran lebih dari 100 kali ya maksimal pergeseran, namun jangan sampai itu dilakukan berulang-ulang ya, karena itu akan merusak kertas kerja teman-teman. Usahakan pergeseran itu dilakukan cuma 2 kali sebelum perubahan, yaitu bulan Maret sama bulan Juni. 2 kali maksimal pergeseran sebelum perubahan ya. Kalau bisa sekali aja, kalau memang diizinkan sekali pergeseran, teman-teman bisa milih bulan Juni untuk pergeseran, sehingga hal-hal yang belum diprogramkan sebelumnya itu kita bisa geser di bulan Juni. Permasalahan ke-9, lupa backup data. Nah, banyak sekolah itu seringkali lupa melakukan backup data. Permasalahan yang saya jelaskan dari poin 1 ke poin 9 itu bisa terpecahkan jika teman-teman rajin backup. Ya, ketika teman-teman rajin backup, permasalahan 1 dan 9 itu bisa terpecahkan dengan cepat. Ya, lebih gampang. Namun ketika teman-teman lupa backup, ya permasalahan yang tadi itu solusinya akan berbeda ketika teman-teman sudah melakukan backup data. Nah, permasalahan terakhir, permasalahan 10 ya, cemberut dalam mengerjakan ARKAS. Nah, ketika teman-teman udah menuju ke ARKAS, usahakan senyum, doa dulu, dan rasakan, nikmati, dan syukuri. Nah, kadang-kadang ketika teman-teman mengerjakan ARKAS dengan hati yang sedih, gundah, gurau, marah, cemberut, ARKASnya juga merasakan hal yang sama. Sehingga teman-teman silakan nikmati proses, nikmati pekerjaan ARKAS. Saya yakin ARKAS juga akan membantu kita karena sistem ini sangat membantu dalam pengelolaan dana BOS di sekolah. Oke, sekian 10 permasalahan yang sering dihadapi dalam penggunaan aplikasi ARKAS ini. Semoga membantu, dan khusus untuk bendahara yang baru menggunakan ARKAS, perhatikan 10 kasus ini. Dan untuk bendahara yang sudah menerapkan, perhatikan jangan sampai melakukan kesalahan yang dilakukan oleh beberapa bendahara. Oke, salam